bulan Ramadan di antara keutamaan, di antara hal yang lain yang dimiliki oleh bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quranul Karim merupakan manarul hidayah, merupakan menara mercusuar petunjuk Allah yang Allah berikan kepada umat manusia. Maka dari itu Al-Quranul Karim adalah kitab yang disebut dengan kitab petunjuk, kitab hidayah. Allah turunkan pada bulan tersebut, yang mana dengan berpegang pada Al-Quranul Karim, dengan berpegang pada perintah-perintah Al-Quran, dan menjauhi larangan-larangan Al-Quranul Karim, serta mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim, ini merupakan sumber dari semua kebahagiaan. Ketika kita menyebut Al-Quranul Karim, tentu ini bukan berarti kita melupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quranul Karim untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu apabila disebut tentang Al-Quranul Karim, maka otomatis perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin yang diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mensyukuri nikmat ini. Nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim pada bulan yang mulia, yaitu dengan kita berpuasa. Karena hakikat mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada seorang mukmin adalah dengan mewujudkan nikmat itu dalam amal soleh. Mewujudkan nikmat tersebut dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal-amal kebaikan. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang berada di negerinya pada bulan itu, hendaknya dia berpuasa. Berpuasa dalam mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diajarkan pula oleh Al-Quranul Karim kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu yang pertama dengan seorang mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengakui dengan hatinya, al-iqrar bil qalbi. Dia mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat-nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengetahui sumber nikmat itu, maka dia akan mensyukuri sumber nikmat tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu sekalian, dan agar kalian mensyukuri nikmat tersebut. Jadi tujuan dari ibadah puasa atau hikmah dari ibadah puasa yang Allah perintahkan pada kita di bulan Ramadan adalah untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah bagian dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan syukur pada Allah Ta'ala bagian dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah, berarti dia mengetahui, berarti dia mengakui bahwa nikmat datangnya dari Allah. Dan dia takut kalau Allah mencabut nikmat tersebut jika dia tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Maka mensyukuri nikmat Allah adalah bagian dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan tujuan diperintahkannya atau hikmah diperintahkannya ibadah puasa kepada kaum mukminin. Kemudian yang kedua, seorang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengucapkan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka bicarakanlah.
Ucapkanlah nikmat itu. Dan mensyukuri nikmat tersebut dan mengucapkannya dengan lisan-lisan kita. Ya, maka bagian dari adab seorang hamba dalam kehidupannya, dalam interaksi dengan manusia, ada istilah mengucapkan terima kasih atau jazakallah khairan. Ini bagian dari mensyukuri, berterima kasih pada orang yang berbuat baik pada kita. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya yang dianugerahkan Allah Ta'ala. Maka seyogyanya seorang dia menyebut nikmat tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan melakukan amal-amal kebaikan, mewujudkan nikmat itu dalam amal soleh. Nabiullah Sulaiman alaihissalam beliau mohon pada Allah Azza wa Jalla, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Beliau minta pada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada beliau untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, dan agar Allah memberikan taufik kepadanya dengan rahmatnya untuk dapat mewujudkan amal soleh dan menjadikannya termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Seorang tidak akan menjadi hamba yang saleh kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan tidak akan menjadi seorang hamba yang saleh jika dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.